Perkenalkan, saya Atit Pertiwi, dosen dari Prodi Sistem Komputer yang saat ini sedang melakukan penelitian kolaborasi antara Prodi Sistem Komputer dengan Prodi Agroteknologi untuk menerapkan Smart Greenhouse dengan menerapkan beberapa teknologi, yaitu dengan menggunakan teknologi Internet of Things. Bagaimana kita bisa mengendalikan lingkungan dari greenhouse dengan beberapa sensor, yaitu di sini sudah diterapkan sensor untuk drip dan juga sensor untuk sistem misting, yaitu untuk penyiraman dan sistem kabut. Area dari Smart Greenhouse ini dikendalikan oleh Command Center, di mana di dalam Command Center ini ada aplikasi untuk mengendalikan secara jarak jauh area dari greenhouse dengan tanaman khusus tanaman cabai. Perkenalkan, saya Veronica Erinta Kristianti selaku dosen yang terlibat dalam penelitian pengembangan Smart Greenhouse di UG Teknopark. Ini adalah aplikasi yang digunakan untuk monitoring atau pengontrolan dari lahan yang ada di greenhouse untuk tanaman cabai. Dari aplikasi ini digunakan untuk melakukan monitoring terhadap suhu, kelembapan, soil, dan pH. Dan keempat monitoring ini dilakukan secara otomatis. Otomatisnya adalah ketika suhu daripada greenhouse itu sendiri mencapai 31 derajat ke atas, maka secara otomatis kelembapannya pun akan berkurang, dan sensor dari suhu dan kelembapan ini akan secara otomatis menyalakan pengkabutan. Kemudian dari kelembapan tanahnya sendiri, yaitu soil, ini akan secara otomatis akan melakukan penyiraman pada tanaman cabai ketika kelembapannya dari kelembapan tanah itu sendiri mencapai 76%. Dan pH-nya di sini hanya monitoring untuk kelembapan airnya. Dari aplikasi ini dilakukan semua secara otomatis. Dan pengendalian juga dapat dilakukan secara manual, yaitu pengkabutan dan juga penyiraman dari tanaman cabai itu sendiri. Ini dalam kondisi off, ini artinya bahwa aplikasi ini berjalan secara otomatis. Dan kalau kita mau melakukan pengontrolan secara manual, maka untuk pengkabutan secara manual dapat kita klik tombol on-nya, atau untuk penyiramannya secara manual pun dapat dilakukan secara manual dengan menggeser tombol di sini. Dan aplikasi ini bisa juga diaplikasikan untuk handphone berbasis Android. Demikian penjelasan untuk aplikasi monitoring secara otomatis penyiraman dan pengkabutan tanaman cabai yang ada di Smart Greenhouse. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem pengkabutan atau misting. Di sini ada sebuah area ya, di mana sistem misting ini digunakan untuk mensterilkan atau menurunkan suhu dari greenhouse ini. Si misting akan bekerja apabila kalau misalkan suhu yang sudah dicatat pada aplikasi itu di atas 31 derajat. Apabila nanti suhunya sudah mulai normal di bawah 31 derajat, misting akan secara otomatis mati. Oke, di sini kita memakai metode namanya drip tip atau drip tetes. Jadi ketika si sensor soil moisture-nya itu di angka yang sudah kita setup melebihi dari itu, maka nanti pompa akan menyala dan air akan menetes dari sini. Oke, di sini ada box panel ya. Di sini tuh box panel itu untuk mengontrol semua kayak seperti soil dan DHT. Nah, di sini di box panel ini ada microcontroller, yaitu Wemos D1 R32, ya, di mana otak dari segala sensor atau bisa dibilang masukan. Wemos ini menggunakan chip ESP32, yaitu untuk mengirim data ke aplikasi yang ada di dalam, yang untuk mengontrol semua
dari kelembapan tanah dan udara. Itu sih. Dan di sini juga ada relay. Relay di sini untuk kondisi, yaitu di mana soil yang di bawah rata-rata kekurangan kekurangan air itu akan men-trigger drip yang akan yang mengeluarkan air. Dan untuk DHT, yaitu di sini juga ada relay 2, yaitu buat misting yang untuk pengkabutan. Sobat Tani, kali ini kita akan membahas mengenai langkah-langkah sukses dalam melakukan budidaya cabai di lingkungan terkontrol, yaitu di dalam greenhouse. Kita berada di antara tanaman cabai yang sudah masuk dalam fase generatif awal. Di sini kita melihat pertumbuhannya sudah masuk dalam keadaan yang lebih optimal sebelumnya, sehingga kita bisa melihat bagaimana peran dari greenhouse dalam meningkatkan produktivitas dari tanaman cabai yang kita budidayakan. Greenhouse sebagai bangunan tanam untuk tanaman memiliki keuntungan antara lain dapat melindungi tanaman dari serangan hama penyakit secara langsung, mengatur suhu, pencahayaan, dan juga kelembaban, di mana hal tersebut merupakan faktor penting di dalam pertumbuhan tanaman. Greenhouse sendiri untuk di wilayah Indonesia terbuat dari insect net yang bermesh 40-50%, lalu memiliki atap yang terbuat dari UV plastik, di mana pencahayaan dapat terkontrol dan dapat meningkatkan pertumbuhan dari tanaman. Langkah awal dalam penanaman cabai di dalam greenhouse adalah memilih varietas yang sesuai pada penanaman di tempat atau wilayah kita. Misalkan kita bisa memilih cabai dengan karakteristik keriting atau besar dan juga karakter cabai rawit. Ketiga karakter itu yang diminati oleh konsumen di Indonesia. Setelah kita memilih varietas yang sesuai, kita dapat memulai persemaian, di mana persemaian dilakukan dengan suatu tempat yang disebut sebagai tray semai dengan media campuran kokopit atau arang sekam, dan kita lakukan pembibitan atau persemaian selama 30 hingga 40 hari. Dalam persemaian selanjutnya kita dapat melakukan penanaman di areal atau di media yang telah disiapkan di dalam greenhouse yang kita telah miliki. Selanjutnya, setelah persemaian yang perlu diperhatikan adalah menyiapkan media tanam untuk penanaman selanjutnya, yaitu media tanam yang memiliki kemampuan drainase yang baik dan juga mampu untuk bisa menopang pertumbuhan akar dan juga tanaman berikutnya. Rekomendasi yang mungkin dapat diberikan untuk penanaman dalam greenhouse adalah media tanam campuran kokopit dan juga arang sekam, di mana kokopit mampu untuk mengikat air dengan lebih baik, serta drainase dilakukan menggunakan arang sekam, di mana arang sekam mampu memberikan drainase yang baik untuk pertumbuhan tanaman. Kedua media tersebut dicampurkan 1:1 untuk penanaman cabai di dalam greenhouse untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Selanjutnya, setelah kita melakukan penanaman, cabai akan mulai berbunga di usia 30 hingga 40 hari setelah penanaman. Setelah itu, cabai mulai akan berbuah dan akan mulai bisa dipanen ketika umurnya 60 hingga 80 hari setelah tanam. Pemilihan cabai yang tepat pada kondisi lingkungan budidaya yang tepat dapat menjadi peran utama untuk mendapatkan hasil tanaman yang baik. Cabai merupakan komoditas pertanian yang membutuhkan perawatan intensif berupa penyiraman, pemupukan, dan juga pengikatan atau perawatan lainnya. Mengenai penyiraman, untuk memudahkan penyiraman, maka biasanya kita bisa menggunakan teknologi berupa drip irigasi. Menggunakan drip irigasi seperti halnya yang kita lihat pada penanaman cabai kita. Kita menggunakan drip irigasi untuk membantu penyiraman. Drip irigasi ini berfungsi untuk bisa mengendalikan jumlah air yang diberikan dan juga sekaligus bisa memberikan nutrisi yang dibutuhkan. Adapun nutrisi yang bisa dicampurkan dengan air, kita sebut sebagai vertigasi, fertilizer, dan juga irrigation, berupa cairan pupuk seperti halnya AB mix, di mana AB mix ini memiliki kemampuan untuk bisa memberikan sumbangan nutrisi yang lengkap
bagi pertumbuhan tanaman cabai. Selain itu, untuk bisa membantu pertumbuhan cabai, kita juga bisa memberikan tambahan nutrisi yang bisa disemprotkan melalui atas, seperti hal ini. Ada pengkabutan dari atas yang berfungsi juga untuk bisa memberikan nutrisi pada daun, sekaligus juga untuk bisa digunakan dalam pengendalian hama ketika terjadi serangan hama pada daun. Di dalam greenhouse kita dapat mengurangi serangan dari hama penyakit, kita bisa mengatur suhu, kelembaban, akan tetapi masih dibutuhkan juga tenaga manusia untuk bisa mengontrol secara periodik tentang mengenai serangan hama penyakit dan juga kondisi peralatan yang telah digunakan. Langkah-langkah tadi yang telah disebutkan merupakan langkah-langkah yang dapat diikuti dalam meningkatkan produktivitas cabai pada budidaya di dalam greenhouse. Saya mahasiswa program studi agroteknologi saat ini sedang melakukan penelitian mengenai tanaman cabai merah keriting yang didukung oleh teknologi IoT, yaitu sistem kabut dan juga irigasi yang membantu saya dalam memudahkan penyiraman, serta membantu saya juga dalam memonitoring tanaman dari jarak jauh. Teknologi ini diterapkan pada saat tanaman berusia 1 MST dan saat ini sudah berlangsung selama 5 MST.